Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudari dalam podcast Emana, mana kita akan bersama-sama bersekutu menikmati firman Tuhan. Dan untuk persekutuan hari ini kita akan bersama-sama dengan saudara Irfan. Karena itu kita sapa saudara Irfan terlebih dahulu. Halo saudara Irfan, selamat bergabung kembali. Amin. Ya, halo, puji Tuhan. Senang bisa bergabung kembali dalam program podcast Emana hari ini. Amin. Terima kasih atas waktunya dan kehadirannya. Saudara-saudari, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu porsi pembacaan untuk persekutuan hari ini adalah diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ya, saudara-saudari bisa meluangkan waktu untuk membacanya. Kemudian dari porsi ini kita akan bersama-sama bersekutu mengenai satu topik, yaitu Allah memilih orang yang miskin. Ya, dikatakan Allah memilih orang yang miskin. Kemudian ayat yang menjadi dasar persekutuan kita adalah di dalam Yakobus pasal 2 ayat 5b. Sana dikatakan, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Puji Tuhan, ini adalah ayat yang menjadi dasar persekutuan kita. Selanjutnya kita akan serahkan pada saudara Irfan. Kita akan mendengarkan tanggapan saudara Irfan terhadap ayat dan juga topik dari persekutuan kita hari ini. Silahkan saudara Irfan. Amin. Ya, baik, terima kasih. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan ya mengenai topik pada hari ini, Allah memilih orang yang miskin. Kalau misalkan saya gambarkan ya sebagai ilustrasi, saya pernah juga dengar ya cerita nyata ada seorang kaya namun sangat disayangkan dia tidak punya keturunan ya, dia tidak punya anak ya. Lalu singkat cerita dia mengambil anak yang miskin untuk menjadi anaknya ya. Jadi anak ini akhirnya dia mewarisi kekayaan dari pengusaha ini, orang kaya ini. Dan saya yakin ya kalau misalkan saat itu adalah saya ya sebagai anak yang miskin, pasti saya akan sangat bersuka cita ya, saya sangat bersyukur ya. Nah hari ini kita sebagai orang Kristen kita perlu bersyukur ya bahwa Allah mau memilih kita ya, walaupun keadaan kita di hadapannya adalah sebagai orang yang miskin ya. Dan ayat yang tadi diambil memberitahu kita bahwa setelah kita beroleh selamat, kita perlu mengenal Allah, bahwa Allah telah memiliki kita. Dan hari ini dunia menganggap kita ini adalah miskin ya. Jadi bisa dikatakan Allah memilih kita yang miskin ini, yang dianggap oleh orang-orang dunia miskin. Namun sebenarnya kita ini kaya di pandangan Allah ya. Jadi Allah memilih kita yang miskin ini dan Dia mau menjadikan kita yang miskin ini kaya di dalam iman ya. Jadi bukan sesuatu yang wah di luar ya, tapi Allah ingin lebih-lebih kita menjadi kaya di dalam iman ya. Kemudian kita bisa menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya. Jadi moga kita bisa mengenal ini dan kita perlu mengenal ini ya, meresponnya dengan mengasihi Dia. Jadi kita perlu percaya kepada Tuhan agar kita beroleh selamat. Kita juga perlu mengasihi Allah agar kita menang ya, supaya kita bisa mendapatkan kerajaan yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai pahala bagi kita semua.
Jadi ya moga hari demi hari kita menyadari dan kita mau menjadi orang yang miskin, dianggap miskin khususnya oleh dunia ini, dan kita kaya di dalam iman, menjadi ahli waris kerajaannya ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Irfan. Selanjutnya saya akan membacakan bagi kita kutipan dari perenungan untuk porsi hari ini. Lalu kita akan kembali mendengarkan tanggapan dari Saudara Irfan. Amin. Dikatakan bahwa miskin di dunia ini bisa membebaskan hati kita dari segala ikatan, sehingga kita dapat dengan tulus mengasihi Allah dan mewarisi kekayaan surgawi harta rohani. Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, atau bapak atau ibunya, atau anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kemudian kata Paulus, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak berpemilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ini dikatakan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 10. Saudara-saudari sekalian, dalam hal duniawi, Paulus miskin, tetapi dalam hal rohani ia kaya, sehingga ia bisa menyuplai orang dengan kekayaan rohani, agar orang lain juga menjadi kaya dalam hal rohani. Amin. Di dunia ia seolah tidak bermilik, namun ia memiliki Kristus Sang Al-Muhid. Ia memiliki segala sesuatu di dalam Kristus, bisa memberitakan kepada orang kekayaan Kristus yang tak terduga itu. Amin. Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan-kesulitan dengan maksud untuk melatih iman kita dan juga untuk menyatakan kesetiaannya. Petrus menyuruh orang lumpuh berdiri dan berjalan, katanya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Petrus tidak mempunyai emas dan perak, namun punya Kristus. Tuhan bersabda kepada gereja di Smyrna dalam Wahyu pasal 2 ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Miskin pada lahiriahnya, namun kaya pada batiniahnya. Miskin dalam hal materi, tetapi kaya di dalam hal rohani. Puji Tuhan. Ini adalah kutipan dari renungan untuk porsi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan Saudara Irfan terhadap kutipan ini. Silahkan Saudara Irfan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, saya sangat bersyukur ya untuk kutipan-kutipan ini. Jadi tadi dikatakan kita perlu ya membebaskan hati kita dari segala ikatan ya, sehingga kita dapat dengan tulus mengasihi Allah dan mewarisi kekayaan surgawi harta rohani ya. Jadi benar sekali ya, dalam mengikuti Tuhan, mengasihi Tuhan, selalu ya si iblis itu menentangnya ya, dengan bagaimana ya, dengan membawakan satu rintangan ya, yaitu mamon ya, uang ya. Jadi maka dari itu ada ya di dalam kitab ini juga berkata orang kaya itu susah masuk ke dalam kerajaan ya. Lebih susah orang kaya daripada orang masuk unta yang masuk ke dalam lubang jarum ya. Jadi ya puji Tuhan, melalui sharing kita, melalui ayat yang tadi dibacakan ya, kiranya kita bisa benar-benar fokus hanya kepada Tuhan saja. Kita dibebaskan dari segala macam ikatan ya. Kita mau dengan tulus mengasihi Tuhan dan mewarisi kerajaan surgawinya ini ya. Jadi tadi dikatakan kita perlu menjadi orang yang kaya pada batin kita ya. Jadi menjadi kaya di dalam hal yang rohani. Ya, Allah sudah memilih kita yang dianggap oleh dunia orang miskin, namun di pandangan Allah kita perlu punya kekayaan yang rohani ya. Kita mau mendapatkan Tuhan lebih banyak lagi ya, dan kita tidak menyusahkan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Jadi
Nah, saya sangat ketika menyinggung ini ingat Matius 5 ayat 3 ya. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Jadi ayat ini mengingatkan kita semua, kita yang sudah dipilih oleh Allah, jangan sampai kita berbangga diri lalu mengejar hal-hal yang di luar Allah, mendapatkan harta, wah saya harus diberkati dengan jadi kaya, dan sebagainya ya. Tujuannya bukan demikian ya. Kita sebagai orang Kristen, kita mau merindambakan Tuhan. Kita mau menjadi miskin. Ini artinya miskin di dalam roh itu artinya kita mau dikosongkan, kita mau dibongkar ya dalam bagian diri kita untuk diisi oleh Allah ya. Jadi hari demi hari kiranya kita bagi Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Ya, kita mau berbagian di dalam manifestasi kerajaan itu ya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sangat bersyukur lalu kita boleh ya menerapkan kehidupan orang Kristen yang rela dianggap oleh dunia ini miskin, namun kita bisa menjadi kaya, kita bisa memuliakan Allah kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas persekutuannya Saudara Irfan, sangat kaya. Semoga apa yang disampaikan juga memberkati kita, bahwa pada prinsipnya miskin di sini adalah bahwa kita perlu dibongkar ya dari segala hal yang menduduki kita, sehingga kita hanya merindambakan Tuhan. Jadi saudara-saudari, semoga ini juga membawa kita melihat bahwa bukan hanya dalam perkara kepemilikan benda-benda materi ya, tetapi hal apapun yang menduduki kita dan membuat kita tidak mendapatkan Tuhan itu ya perlu ditanggulangi ya, perlu dibongkar, sehingga kita ada tempat di dalam hati kita ada tempat di dalam batin kita untuk Tuhan ya, sehingga dengan demikian dikatakan sama seperti tadi dikatakan Injil Matius, bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah atau miskin di dalam roh, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ya, semoga kita adalah orang-orang yang demikian. Kita adalah orang-orang yang punya kerajaan surga, yaitu kita adalah orang-orang yang kaya, memiliki kekayaan secara rohani. Puji Tuhan. Untuk menutup persekutuan kita, sekali lagi saya minta Saudara Irfan berkenan untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Ya, baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau begitu membelas kasihani kami. Amin. Oh Tuhan, Engkau mau memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia ini. Kami Tuhan juga mau miskin di dalam roh. Tuhan mau terus dipenuhi oleh Dikau. Amin. Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang kaya di dalam iman, yang menjadi ahli waris kerajaan yang telah Kau janjikan. Tuhan, menjadi orang yang mengasihi Dikau. Jauhkan dari hal-hal yang bukan diri-Mu. Amin. Oh Tuhan, kami rindu Kau dapatkan hari-hari kami. Berkati kami semua, yang mendengar podcast Emana hari ini Tuhan. Amin. Melalui kami menikmati setiap perkataan-perkataan yang ada, Tuhan, kiranya kami makin mengasihi Dikau. Makin bagi Dikau. Berkati setiap kami Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Irfan atas persekutuan, atas kesempatan yang meluangkan waktunya untuk bersekutu. Tuhan memberkati pelayanannya. Juga bagi saudara-saudari yang hadir menikmati persekutuan firman hari ini, kiranya firman Tuhan juga terus menguatkan kita, terus mendorong kita maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa dalam podcast yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, Tuhan berkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus